Real Madrid membuat panggilan besar pada sisa jendela transfer. Real Madrid telah mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan status pinjaman minggu ini, tetapi pesan yang keluar dari Valdebebas adalah bahwa tidak akan ada lagi bisnis. Los Blancos kehilangan Thibaut Courtois dan Eder Militao karena cedera ligamen anterior sepekan lalu dalam takdir yang kejam yang akan membuat keduanya absen di sebagian besar musim ini. Kepa telah ditandatangani untuk menggantikan Courtois sebagai nomor 1, menurunkan Andriy Lunin ke bangku cadangan. Namun mereka tidak akan menggantikan Militao, malah lebih memilih untuk mempercayai Antonio Rudiger, David Alaba, dan Nacho Fernandes. Dengan ketiganya sekarang di sisi yang salah dari 30, beberapa telah melihat ini sebagai panggilan yang sedikit berisiko, tetapi Cadena Cope mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan merekrut lagi. Berjalan paralel dengan situasi cedera adalah fakta bahwa Kylian Mbappe tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain dan akan segera kembali ke lapangan untuk mereka. Hanya menyisakan Joselu Mato sebagai pengganti Karim Benzema. Melihat masalah cedera Alaba, pasti ada skenario di mana Nacho dan Rudiger diminta untuk memainkan sebagian besar pertandingan. Konon, Real Madrid dikabarkan menganggap Ferland Mendy bisa mengisi posisi sentral pertahanan. Tanpa Kylian Mbappe, haruskah Real Madrid ikhlas tanpa penyerang gacor musim ini? Drama Kylian Mbappe terus berlarut. Real Madrid harus putar otak jika sang superstar batal datang di musim ini. Semua orang sudah tahu, Real Madrid amat mendambakan mega bintang Prancis, Kylian Mbappe, untuk menjadi penerus Karim Benzema di Santiago Bernabeu. Mbappe sendiri juga setuju dengan rencana itu. Ia terus berulah di Paris Saint-Germain agar cepat diperbolehkan angkat kaki. Namun PSG tentu saja tidak mau menjadi badut dalam kasus ini. Les Parisiens memilih mengulur waktu dan mematok harga tinggi. Bahkan mereka siap melakukan hal gila, membuat Mbappe duduk di bangku cadangan semusim penuh. PSG akhirnya mulai melunak pada akhir pekan lalu dan sudah mempersilahkan Mbappe berlatih kembali bersama tim utama setelah sempat diasingkan. Kondisi ini seperti drama sinetron yang melelahkan. Apabila transfer ini batal, bagaimana nasib Madrid tanpa Mbappe? Apakah Los Blancos harus melirik sosok penyerang top lain? Siapapun striker yang akan didatangkan sebagai pengganti kegagalan pembelian Mbappe, mereka sudah sadar bahwa mereka hanya akan jadi cadangan Mbappe setelah musim panas tahun depan. Cepat atau lambat, Mbappe akan bergabung dengan Madrid karena kontraknya habis pada akhir musim depan. Tidak ada satupun striker yang mau menjadi cadangan. Joselu sudah diboyong dari Espanyol, tapi semua orang tahu kalau Joselu tidak cukup baik untuk diandalkan sepanjang musim. Real Madrid dilaporkan menolak kesempatan untuk mengontrak Neymar. Banyak penggemar Real Madrid akan ingat bagaimana klub melewatkan kesempatan untuk merekrut Neymar lebih dari 1 dekade lalu ketika dia bergabung dengan Barcelona. Banyak yang telah terjadi sejak saat itu. Dan sepertinya Los Blancos memiliki kesempatan lain untuk mengontraknya baru-baru ini tetapi memutuskan untuk menolaknya. Mereka juga bukan satu-satunya. Sepertinya Neymar akan bergabung dengan Al Hilal. Itu akan mengakhiri perjalanannya di Eropa dan itu adalah sedikit cerita yang bisa saja terjadi. Neymar diharapkan menjadi pemain untuk mengambil mahkota sepak bola dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dialah yang terpilih. Namun dia tidak pernah mencapai ketinggian itu. Kombinasi cedera dan keputusan buruk mencegahnya untuk benar-benar memenuhi potensinya, meskipun ia masih akan tercatat sebagai salah satu pesepak bola paling sukses dan terkenal dalam sejarah. Keputusan Neymar meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG terbukti menjadi kesalahan besar. Dan sepertinya dia sekarang meninggalkan sepak bola Eropa dengan agak enggan. Seperti dilansir Independen, klub-klub seperti Manchester United, Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City menolak kesempatan untuk mendatangkan Neymar. Barcelona adalah satu-satunya yang tertarik dan bahkan mereka menginginkannya dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Neymar masih berusia 31 tahun dan bisa dengan mudah terus tampil di level tinggi di Eropa.
Tetapi kombinasi dari paket gaji besar dan biaya transfer yang diperlukan untuk mengontraknya dari PSG resmi. Gabung Real Madrid, Kepa jadi pilihan utama Carlo Ancelotti. Kepa Arrizabalaga bergabung dengan Real Madrid secara resmi di musim ini. Kehadiran Kepa membuat Real Madrid lega. Kepa gabung Real Madrid bukan sebagai pindahan penuh, namun berstatus pemain pinjaman dari Chelsea. Durasi pinjaman selama 1 musim penuh. Kepa selama ini tidak asing dengan Liga Spanyol mengingat ia adalah mantan kiper klub Athletic Bilbao yang kemudian transfer ke Chelsea di tahun 2018. Kepa tidak dibebani banyak harapan ketika masuk ke Chelsea, namun diikat dengan kontrak lama mencapai 7 musim. Karir Kepa di Chelsea tidak mulus sepenuhnya. Ia berulang kali sempat blunder dan terlempar dari posisi tim utama. Musim lalu, Kepa kembali berhasil rebut posisi di tim inti meski keberadaannya juga tidak terlalu mendapat jaminan usai hadirnya Robert Sanchez. Sementara Kepa Arrizabalaga bergabung dengan Real Madrid mendatangkan keuntungan untuk Real Madrid karena Thibaut Courtois baru saja mengalami cedera sehingga diperkirakan akan absen panjang. Hadirnya Kepa gabung Real Madrid yang telah berpengalaman di La Liga menjadikan alternatif yang bagus untuk Real Madrid. Kepa bisa menggantikan posisi Thibaut. Thibaut mengalami cedera di ligamen lutut ketika sesi latihan. Thibaut telah dioperasi dan dokter Sitting